Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali dan menemani Anda semua dalam program Kata Mutiara bersama saya Muhammad Dini dan guru kita tercinta Al-Habib Ahmad Mustafa. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dini. Hayakumullah warahmatullahi. Baik, sehat Habib? Sehat, alhamdulillah khair, Bang Dini. Habib, seperti biasa nih Habib, kita akan membahas dari Kalam Mutiaranya Al-Imam Abdullah bin Al-Waladat Habib. Yang sebelumnya juga kita udah bahas kemarin itu tentang kelezatan iman Bib, yang kemarin juga Bib bicara tentang caranya menggapainya dengan 3 perkara, dan sekarang kita akan membahas apa ini Bib? Marhaba Bang Dini. Bismillah, sekarang kita bakal masuk ke hikmah yang ke-18. Oke, hikmah ini sangatlah singkat tapi luar biasa ini Bang Dini. Perihal masalah bagaimana seseorang itu menjaga rahasia, amanat. Penting ini, sangat penting. Ketika orang memberikan informasi ke kita, ya, dan dia minta kita merahasiakannya, itu kita terbebani dengan rahasia itu, dengan informasi itu. Dan biasanya banyak godaan syaitan yang menggoda kita, ya, untuk membuka rahasia itu di beberapa teman-teman atau kalangan-kalangan khusus. Padahal itu amanah, ya. Amanah. Nabi SAW bersabda, kadang-kadang orang tuh walaupun nggak secara langsung bilang, jangan bilang orang ya. Walaupun seandainya kita duduk di depan orang ini, kemudian orang itu membisik-bisiki kita, itu berarti tanda bahwasanya ini informasi khusus yang dia tidak mau untuk tersebar di yang lain. Itu sama juga berarti seakan-akan dia mengamanati kita untuk tidak menyebarkan informasi itu. Nah, yang berat di sini Bang Denny, kadang-kadang kita tergoda. Dan memang sebenarnya sih, kalau bahasa saya gatel itu mulut tuh, pengen ngomong gitu. Apalagi gara-gara ini informasi rahasia. Beban yang kita pegang itu beban yang berat sebenarnya, rahasia itu. Dan inilah bagaimana seorang guru menguji muridnya sebenarnya. Bisa nggak murid ini menjaga rahasia? Itu berat. Bisa nggak menjaga amanat? Kabar biasa yang kita minta ini jangan disebarkan. Bisa nggak si murid ini menjaga itu? Kada ajib. Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, enggak. Tatkala baginda Nabi SAW di akhir hayat beliau, ma'ruf kan Nabi SAW berbisik kepada Sayyidah Fatimah, enggak. Dengan itu Sayyidah Fatimah nangis. Kemudian Nabi SAW berbisik lagi. Dengan itu Sayyidah Fatimah ketawa. Habis itu apa? Sayyidah Aisyah bingung, ini apaan? Ada apaan nih? Sayyidah Aisyah penasaran. Akhirnya dibilang sama Sayyidah Fatimah, ini tadi dibisikin apaan sama Rasulullah? Sayyidah Fatimah nggak mau jawab. Karena tahu ini rahasia. Ini rahasia. Enggak. Ma kuntu li ufshi sirra Rasulillah. Aku tidak mau untuk membuka rahasia Rasulullah. Sampai Rasulullah SAW berpulang ke rahmatullah. Setelah itu Sayyidah Aisyah nanya lagi ke Sayyidah Fatimah. Kenapa kok dibisikin, ketawa, habis itu nangis, habis itu ketawa. Baru di sini Sayyidah Fatimah membuka rahasia tersebut setelah Nabi SAW wafat. Itu kan bukan rahasia lagi. Artinya apa? Baru sini Sayyidah Fatimah bilang, waktu pertama baginda berbisik kepadaku, baginda berkata bahwasanya ini adalah hari terakhir beliau. Bentar lagi Nabi SAW akan wafat. Aku nangis. Kemudian Nabi SAW berbisik lagi, bahwasanya engkaulah dari keluargaku yang pertama kali menyusul. Orang yang pertama menyusul dari keluargaku, engkau. Aku senang. Tapi memang Sayyidah Fatimah wafat 8 bulan kemudian setelah Nabi SAW mewafatkan. Nah, ini kita pelajarin bagaimana Sayyidah Fatimah berusaha untuk menjaga rahasia Nabi SAW. Perihal yang sama terjadi ke Sayyidina Anas bin Malik. Ada yang bilang dalam riwayat Sayyidina Bilal bin Rabah, ketika Nabi SAW memesan untuk beliin sesuatu, beliin gini-ginian. Ya khair. Tapi dia paham ini rahasia Nabi, walaupun bukan rahasia informasi khusus, enggak, pesan khusus, minta beliin gini-gini. Akhirnya ditanya oleh salah satu istri Nabi SAW, tadi Nabi minta beliin apaan? Enggak mau dibilangin. Lah, ini rahasia Rasulullah. Seperti sampai gitunya. Padahal ini minta pesenin hajat 1 2 3, minta beliin gitu. Enggak mau. Ini rahasia Rasulullah, enggak mau aku buka. Kita lihat bagaimana sahabat itu bisa mereka untuk menjaga rahasia. Nah, di sini dia Imam Haddad berusaha untuk mengobati kita. Ketika kita mendapatkan amanat untuk menjaga informasi itu,
dan luar biasa sekali beratnya itu dan betapa gatalnya mulut kita. Nah, coba lihat, anak pengen bongkar satu persatu. Mereka bilang, jangan kau bongkar. Kenapa? Karena lebih bahaya nanti. Kita baca sekarang. Waduh. Bagaimana kita mengobati beban itu? Ketika kita dikasih beban untuk informasi khusus, terasa beban luar biasa. Gimana sih biar nggak terasa bebannya itu? Nah, di sini obatnya. Bismillah. Makin menarik aja nih, Bib. Anda baca, Bib, ya. Bismillah, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi. Al-ma'unatu fi kitmani sirri aqulu minal mu'unatu fi takhawu fi isa'i miman tatlu'uhu alai. Nah, bismillah. Qal al-ma'unatu fi kitmani sir aqallu minal ma'unati fi takhawufi ifsya'ihi mimman tutli'uhu alai. Oke. Artinya apa? Al-ma'unah artinya beban. Beban fi di dalam kitman, merahasiakan. Asir, suatu rahasia, itu agak lebih sedikit. Minal ma'unah daripada beban, fi takhawufi di dalam takhawuf, takut, ifsya'ihi tersebarnya rahasia itu, mimman dari orang-orang yang tutli'uhu alaih, yang engkau berikan informasi itu kepadanya. Maksudnya apa ini begini? Oh, maksudnya begini yang ini. Oke, bayangin. Ada orang ngasih informasi ke anak, informasi rahasia. Oke. Beban nggak? Beban. Dan mulut ini gatal, pengen ngomong itu. Oke, sekarang Anda lagi membawa beban nih. Berat. Tapi kalau seandainya Anda lampiaskan kegatalan mulut itu, akhirnya Anda ngomong sama teman. Syuf, Fulan, ada informasi begini. Rahasia ya, jangan bilang orang ya. Sebenarnya nggak boleh bilang nih sama ente, tapi ente khusus nih. Dia bilang kayak gitu. Itu sering kan terjadi. Iya, sering. Ya, rahasia nih. Anda sebenarnya nggak boleh bilang, tapi nggak apa deh sama ente. Tapi aneh harap ente jangan sebarin ya. Iya, tenang aja. Aneh bilangin. Terus, okay. Sekarang dengan aneh bilang, aneh berikan informasi ini kepada dia, sebenarnya beban yang aneh bawa sekarang lebih besar lagi. Apa? Satu, beban yang Anda timban tadi dari rahasia si Fulan tadi. Yang kedua, Anda ngeri teman Anda ini bakal nyebarin ke yang lain. Oke. Ketakutan Anda itu lebih besar daripada beban yang tadi Anda timba dari awal. Artinya apa? Ketika Anda menimba beban dari si Fulan tadi, dari orang pertama, Anda mau ngomong ke orang lain. Coba pikirin. Kalau Anda ngomong ke orang lain, bakal ada dua beban. Pertama, beban informasi yang rahasia. Kedua, beban ketakutan Rijal ini, si Fulan bakal nyebarin ini informasi. Oke, ketakutan itu lebih besar bebannya daripada beban yang pertama Anda bawa tadi. Nah, makanya kalau bisa, jangan sebarin ke siapapun. Kenapa? Karena ketika engkau menyebarkan ke orang kedua, maka engkau bahkan akan menimba beban yang lebih dahsyat daripada beban yang pertama. Adalah beban takutnya tersebar informasi dari orang kedua ini akhirnya. Nah, ini artinya di sini. Coba kita ulang lagi. Al-ma'unah, beban. Di dalam merahasiakan suatu rahasia, ini kan si Fulan kasih rahasia, beban nih. Itu beban itu lebih ringan daripada beban takutnya tersebar rahasia dari orang yang Anda berikan informasi itu kepadanya. Gitu. Beban yang kedua ini lebih dahsyat dari beban yang pertama. Nah, makanya jangan sampai terjatuh dalam beban kedua. Artinya jangan sampai ente bilang ke orang kedua. Cukuplah ente menimban satu beban saja, menimban beban. Jangan gara-gara gatel Anda bilang ke dia, karena ente punya dua beban sekarang, dan beban kedua lebih besar daripada beban yang pertama. Tapi ini bisa jadi percikan gibah juga sebenarnya. Gimana itu? Jadi takut ada seorang itu kan, misalkan ada punya teman gitu kan, kasih rahasia kan. Terus juga kadang-kadang mulut gatel kan, ternyata teman aneh cerita panjang lebar, totalnya sampai ke dia dengan berita yang nggak sesuai gitu kan. Nah, itu kan lebih dahsyat lagi. Awalnya ini awalnya kayak gini, gara-gara gatalnya mulut ini, akhirnya kita beri orang kedua informasi itu. Oh, gimana ceritanya nyampe ke orang pertama, yang Adi muter-muter, akhirnya saling fitnah siapa yang membongkar rahasia ini. Itu pun kalau rahasia tersampai ke dia, kemudian dia tersampai ke orang lain dengan cara yang sama. Kadang-kadang udah berubah tuh jalur rahasianya. Informasi udah berubah. Si A bilang ke kita,
begini, kita bilang ke dia begini, orang ketiga, orang keempat sudah lain sudah informasinya. Kan? Dalam cerita gitu kan. Iya, benar. Makanya, begini Bang Denny. Terutama antara guru dan murid ini penting banget perihal rahasia informasi. Nah, ada cerita di sini. Ada seorang guru. Orang guru ini ma'ruf, dia punya doa mustajab lah artinya gitu. Dengan Ismullahil Azam namanya. Dengan ada nama-nama Allah tertentu. Kalau dia berdoa dengan itu pasti akan diijabah doanya. Ada dalam hadis ma'ruf Ismullahil Azam. Oke. Akhirnya ada seorang murid yang mau berguru dengan guru ini demi mendapatkan doa mustajab tadi. Bisa aneh pakai doa itu, doa aneh minta apa aja bisa. Oke. Si guru ini bilang, "Eti mau aneh ajarin, ya aneh mau nih guru ajarin aneh begini-gini biar aneh doanya mustajab terus." Katanya gue, "Masya Allah, marhaba. Coba ente tinggal di sini berapa hari, berapa bulan, aneh mau lihat ente gimana, mau diuji gitu." Ya, tinggallah si murid itu berapa lama. Suatu saat katanya, "Fulan, aneh ada titipan nih, ente bawa ke temanan yang di sono, titipan ya. Tapi ada syaratnya, jangan dibuka ini." Jadi ada kotak itu dikarungin, tutupin. "Jangan dibuka, awas ya, amanat ya, jangan dibuka ya." "Ya siap guru, marhaba, nggak nih buka." Oke, tafadhol bawa ini amanat ke si fulan itu, teman aneh di sana. Ini murid akhirnya bawa itu titipan itu. Di tengah jalan itu berbunyi-bunyi tuh, bunyi-bunyi. Ini apa sih Bang? Penasaran dia nih. Ini apa? Bunyi makin lama makin dahsyat bunyinya gitu. Penasaran banget, ini apa sih Bang? Kayaknya hewan hidup nih di sini nih. Tamam. Tapi masa begini? Gak kuat akhirnya. Kalau bahasa kita kepo. Iya, fudul. Ini Banyak bahaya banget. fudul. Allah, al-fudul gatal ajuz kalau bahasa. Kalau bahasa pepatah orang Hadramutnya. Gara-gara kepo akhirnya banyak celaka. Iya, wah Rashid, al-fudul gatal ajuz. Panjang ceritanya itu. Anak kuliah akhirnya gimana? Si murid ini akhirnya penasaran nih, apa sih dalamnya nih? Udah, aneh buka sedikit aja deh, pengen tahu isinya apa. Ntar aneh tutup lagi, pasti nggak bakal tahu lah si guru itu. Dibuka sama si murid itu. Kotak itu kan. Pas dibuka, atau apa entah nggak? Tikus isinya. Tikus yang masih hidup. Tahu-tahu pas dibuka, tikusnya loncat. Keluar tikusnya dari kotak itu. Keluar, dicari, dikejar, mending nggak keburu. Tikusnya kabur, dia bingung. Wah, serba salah dia. Tutup lagi ya kotaknya. Bingung sekarang dia gimana. Ini titipan untuk temennya guruan yang di sono. Tapi tikusnya udah ngilang sekarang. Aneh kalau mau kasih kotak kosong nggak enak. Teman. Gimana sekarang? Aneh mau balik lagi pasti dimarahin sama guru aneh. Kan diamanatin nggak buka. Tapi gimana serba salah akhirnya tuh. Di akhir cerita akhirnya dia udah asal aneh balik deh. Daripada ngasih orang kotak kosong. Asal aneh balik, minta maaf sama guru itu. Balik akhirnya. Kali Ustadz, ini gimana ya? Sudah ente sampein? Enggak, alafu. Kenapa ada apaan? Ada ceritain tuh. Aneh gini-gini, ente penasaran ini gerak-gerak itu. Aneh buka, keluar tikus akhirnya. Oh, nggak bisa nangkap lagi. Minta maaf. Gurunya bilang kayak gini. Fulan. Katanya ente yang kasih amanat tikus, ente nggak bisa jaga. Enggak. Apalagi aneh mau kasih amanat ente doa yang mustajab tadi. Semoga Allah, gimana ya caranya ente bisa jaga itu? Gimana sekarang katanya? Nangis itu murid akhirnya, nangis minta maaf. Dan di sini sadar bahwasanya nggak semudah itu mengemban amanat. Dan sangat berat amanat berteman itu. Dan solusinya tadi. Ketika engkau terbebani dengan suatu amanat, tidak men-share informasi, bayangin, kalau seandainya engkau men-share informasi ini, engkau akan terbeban dengan 2 beban sekarang. Beban amanat tadi, yang kedua beban takutnya tersebar rahasia ini dari orang yang engkau berikan kabar kepadanya. Itu beban lebih besar daripada yang pertama. Makanya mending sudah deh, gak usah kabarin. Jagalah amanat itu. Tapi kita simpan aja ya. Simpan aja gitu. Karena udah mati. Sampai orang itu ngizinin untuk kita sebarin amanat itu.
Berarti besar banget nih ya amanat itu. Allahu Akbar. Tapi pahalanya tuh bagi orang yang amanat besar gitu gitu. Oh teman, apa namanya? Inilah amanat, alamat seorang mukmin yang sejati. Nah, kebalikannya orang munafik kan. Orang munafik idza tumina khan. Bila mana dia diberikan amanat, dia pasti berkhianat, itu munafik. Kriteria orang mukmin yang sejati, bila mana dia diberikan amanat, dia nggak bakal apa namanya berkhianat, walaupun apa yang artinya harga mati lah amanat itu. Iya, tahu. Oke. Ini baru amanat Allah dari Allah. manusia, Bib ya. Gimana amanat yang dari sang Holik yang udah ngasih banyak banget tuh. Masya Allah. Baik banget. Baik, Bib. Nih makasih banget nih atas ilmunya, Bib, dan juga atas pembahasannya, Bib. Jadi ngerti lagi nih aneh baca juga bingung juga nih apa nih kata Mutiara apa, ternyata ini deh. Ajib. Baik, Bib. Makasih banyak, Bib, atas waktunya, Bib, dan juga ilmunya, dan juga terima kasih banyak para pemirsa yang telah menyaksikan acara ini dari awal sampai akhir. Saksikan terus program Kata Mutiara bersama saya Muhammad Dian dan guru kita tercinta Labib Ahmad Mustaba. Kami pamit mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.